Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 14 Maret 2022 bersama Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Sungai Liat, Bangka. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi para sahabat Precious yang terkasih. Saya sangat bersyukur pagi hari ini di hari ke-11 masa retret agung kita di masa Prapaskah ini 14 Maret 2022. Saya boleh kembali menemani para sahabat sekalian untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil yang pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Precious yang terkasih, apa kabar? Bagaimana dengan retret agungnya sampai dengan hari ini? Semoga lancar dan penuh berkat Tuhan ya. Para sahabat sekalian, sungguh masa Prapaskah adalah masa yang penuh berkat, istimewa untuk kita, para pengikut Kristus. Kita diberi kesempatan, diberi waktu untuk makin mendekatkan diri dengan Tuhan. Juga makin menyadari, makin masuk ke dalam hidup kita masing-masing dan menelisik kembali apa yang telah kita lakukan sejauh ini. Para sahabat, masa Prapaskah adalah masa yang sungguh-sungguh membawa kita ke dalam permenungan, terutama hingga pada hari ini kita diingatkan akan takaran yang akan diukurkan kepada kita. Kapan itu? Tentu saja nanti, sesudah kita beralih dari dunia ini untuk kembali pulang ke keabadian. Para sahabat, kita diingatkan kembali bahwa hidup kita di dunia ini adalah hidup yang fana, yang sementara, yang kita jalani seharusnya sesuai dan seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan atas tujuan kenapa kita ada di dunia ini. Kita berasal dari Dia, kita berasal dari yang suci, dan diharapkan kita juga akan kembali dalam keadaan yang suci, supaya kita layak di hadapannya. Tetapi seringkali kita yang telah dibuat sedemikian rupa supaya hidupnya suci, seringkali jatuh ke dalam dosa. Dan kesucian itu lama-lama luntur, memudar sedikit demi sedikit. Selain karena godaan dan karena kita kurang peduli, tapi juga karena kita merasa bahwa kita ini sudah baik. Para sahabat yang terkasih, jujur,
Di masa-masa seperti ini di mana kita diberi kesempatan untuk menerima sakramen rekonsiliasi atau pengampunan dosa, sakramen tobat, saya sering bingung. Kira-kira apa ya dosa yang akan saya lakukan? Perasaan hidup saya aman-aman aja, baik-baik aja. Saya tidak berbuat sesuatu yang dosa yang besar. Dan saya merasa saya sudah menjalankan hidup saya dengan baik. Para sahabat yang terkasih, saya ingat dalam bacaan yang lain Tuhan menyampaikan tentang perumpamaan kambing dan domba. Bagaimana yang berkenan di hadapannya adalah kawanan domba yang bahkan melakukan hal-hal baik pun mereka tidak merasa, mereka tidak mengingat. Sementara kawanan kambing itu dikatakan bahwa pada saat Tuhan lapar, Tuhan tidak punya pakaian, Tuhan dipenjara, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Hal itu menyadarkan saya bahwa ternyata dosa bukan hanya hal-hal buruk yang dilakukan, tetapi justru lebih banyak adalah hal-hal baik yang seharusnya kita lakukan, tetapi tidak kita lakukan. Karya kasih yang harusnya mampu kita berikan kepada sesama, tetapi kita tidak lakukan. Justru kita abaikan. Para sahabat, saya pernah membaca ada satu quotes yang disampaikan oleh Venerabilis Monsignor Fulton J. Sheen yang mengatakan bahwa seorang Katolik yang sejati adalah seorang Katolik yang memikirkan dan menganggap kehidupan kekal. Hidupnya itu secara serius. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini kembali mengingatkan kita betapa Tuhan sangat berharap akan kita. Berharap agar kita makin menyerupai Dia dalam hal kasih. Berbelas kasihlah seperti Bapamu penuh belas kasih. Mengampuni dengan lebih lapang dada. Tidak menghakimi. Karena kita sering kali dengan media sosial, berita-berita yang begitu deras masuk ke dalam hidup kita, sangat mudah menghakimi orang. Kita dengan mudah mengatakan, oh ini jahat, oh ini tidak benar, oh ini bersalah. Padahal kita tidak kenal. Padahal kita tidak tahu dan kita juga tidak mengerti bagaimana hidupnya. Para sahabat, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan menyediakan begitu banyak sarana kepada kita untuk kembali kepadanya. Supaya kita bisa kembali dalam keadaan yang suci dan bersih melalui sakramen-sakramen yang telah Ia sediakan dan dilanjutkan oleh gereja sampai dengan hari ini. Apakah kita sungguh mengenali itu? Apakah kita sungguh mempercayainya? Dan apakah kita sungguh bisa memanfaatkannya? Para sahabat, mari bersama-sama kita menjalani hari-hari yang berharga ini di masa Prapaskah ini untuk kembali mengenali dan melihat takaran hidup kita yang sudah kita jalani selama ini. Apakah kita sudah cukup berbelas kasih? Apakah kita sudah cukup lapang dada mengampuni? Dan tulus dan tidak mengingat hal-hal baik yang sudah kita lakukan? Karena segala sesuatunya adalah kasih karunia Tuhan saja. Dan kalau kita berbuat baik, itu sudah layak dan sepantasnya. Bukan sesuatu yang harus dibanggakan, karena itu asalnya dari Tuhan sendiri.
Mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas kesetiaan-Mu yang luar biasa dalam mendampingi hidup kami, hamba-hamba-Mu yang hina dina ini. Engkau selalu mengingatkan kami ya Tuhan, betapa Engkau telah menyediakan begitu banyak sarana untuk kami mendekatkan diri kepadamu, membersihkan diri kami dari dosa-dosa, dan menjaga agar kami tetap bersih dan suci seperti yang Engkau kehendaki. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami selalu jatuh ke dalam dosa, baik itu dalam pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami mampu berani untuk mengakui segala kesalahan kami di hadapan-Mu dan berani memohon pengampunan dari-Mu, sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dan kami boleh layak menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang meraja, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menjalani hari yang baru. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam menjalani retret agung kita ini. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice 14 Maret 2022. Terima kasih kepada Ibu Benedikta Wayan Suryani untuk renungannya pada hari ini. Renungan Fresh Juice ini juga dapat dilihat di channel YouTube kami, Salam Fresh Juice. Sampai jumpa, jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.